Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Aura Syifa Ardiana dari kelas 10 DKP 1. Di sini saya sebagai orang yang akan mewawancarai Pekan Karya pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2026. Kita langsung lanjut saja ke sesi wawancaranya. Oke, jadi kita di sini langsung bertemu dengan narasumber kita. Halo kakak, boleh di sini? Halo. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Alin Jusria. Oke, berarti dipanggilnya Kak Alin ya. Nah, aku ini pengen tanya nih, kira-kira mengapa Anda itu bisa bekerja di industri film ya, lebih spesifiknya tuh kayak sebagai editor gitu? Karena yang pertama suka film, suka nonton film dari kecil. Terus akhirnya pengen masuk ke dunianya gitu. Dan rasanya tertarik banget nih sama dunia editing gitu. Akhirnya makanya mengambil profesinya jadi editor film. Oh, jadi karena tertarik gitu ya. Terus bagaimana bisa dunia industri besar itu merekrut Anda gitu? Tentunya karena ada kesempatan ya. Karena ada kesempatan makanya diawali dengan mungkin waktu pada saat kuliah kita sering nunjukin karya kita, mamerin karya kita. Jadi kayak teman-teman nih perlu nih sering-sering nunjukin karyanya biar orang bisa lihat gitu. Biar orang bisa lihat terus orang tahu teman-teman punya talenta yang luar biasa. Nah, itu yang terjadi di saya gitu ya. Jadi ketika orang banyak melihat karya-karya saya, terus akhirnya dapat kesempatan buat ngedit film layar lebar. Nah, dari situ sampai sekarang masih aktif dan ada di industrinya. Kalau boleh tahu tadi kan kakak bilang dari kuliah ya. Nah, kira-kira kuliah jurusan apa? Dulu aku kuliahnya di IKJ, jurusannya sinematografi, mayornya editing. Terus kira-kira ada gak satu film yang menurut kakak itu paling berkesan selama kakak itu berkarya gitu? Film sendiri atau film orang? Bebas deh, terserah. Apa ya, kalau film sendiri sih hampir semuanya berkesan ya, semuanya memberikan kesan dan kesan dan pengalamannya masing-masing gitu. Jadi kalau disuruh pilih satu kayaknya susah deh. Gitu. Tapi kalau yang dari industri itu ada nggak kira-kira? Industri apa? Misalnya kakak bekerja sama dengan industri dan kakak itu bekerja sebagai editornya, yang menurut kakak itu kayak wah ini film emang the best banget, yang editornya itu saya gitu. Semua yang editornya saya the best. Oke. Maksudnya gini ya, setiap karya, ketika kita ada di setiap karya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Jadi udah pasti di setiap karya kita akan merasa ini adalah karya terbaik saya. Tapi ketika kita punya karya berikutnya, kita akan bilang karya berikutnya adalah karya terbaik saya. Artinya proses belajarnya nggak berhenti. Kita di setiap karya itu punya pengalaman, punya proses yang terus berjalan. Jadi proses belajar itu walaupun mungkin aku udah ada di industri, itu tetap ada gitu, masih terus belajar gitu. Jadi kalau disuruh milih mana yang the best, semuanya the best gitu. Oke, kira-kira terakhir ya pertanyaannya, apa sih yang bisa kakak berikan motivasi itu untuk kita mungkin kita juga ingin berkarya gitu ya dalam dunia industri film gitu. Kayak bagaimana caranya kita bisa seperti kakak gitu? Mungkin teman-teman perlu banyak latihan, banyak mencoba, sering-sering nunjukin karyanya, pamerin karyanya, karena kita ini kan pengen kalau kita bikin film terutama ya, pastinya kan tujuannya untuk ditonton orang banyak. Jadi teman-teman nggak perlu takut salah, nggak usah takut jelek. Sering-sering pamerin karya kalian ke teman-teman yang lain. Belajar mendengar masukan dan kritikan gitu. Jadi karena aku yakin kalau misalnya kita pamerin karya kita gitu ya, terus orang bilang nggak suka, minta mereka untuk kasih masukan dan kritikan. Karena itu akan jadi penyemangat, akan jadi pelajaran buat karya kita berikutnya yang lebih baik gitu. Oke, terima kasih Kak Alin atas informasinya, sangat bermanfaat sekali. Mungkin lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya. Oke, terima kasih banyak.
Oke, mungkin itu dari informasi yang narasumber kita dapat berikan. Selanjutnya kita akan mewawancarai ketuplak dari Pekan Karya. Nah, di sini kita bersama dengan ketuplak dari Pekan Karya pada hari ini. Nah, mungkin boleh diperkenalkan dulu namanya siapa? Halo, aku Mutiara Sheila Suganda dari kelas 11 DKV 1. Oke, kamu Tiara ya. Nah, kira-kira kenapa Anda itu bisa terpilih menjadi ketuplak? Awalnya itu aku kan lagi di depan, terus tiba-tiba aku disamperin Pak Sigit. Dia nanya, kamu mau nggak jadi dapat job berat dari dia? Terus aku nggak tahu kenapa aku iyain, dan hari itu juga kan dikumpulin tuh semua anak-anak. Nah, di situ dikasih tahu ketuplaknya itu aku, terus aku juga kaget. Yaudah aku terima aja. Oh gitu, tiba-tiba banget ya berarti. Nah, terus kira-kira apa aja kendala yang mungkin kakak alami atau mungkin rekan-rekan kakak yang alami gitu selama sebelum acara ataupun pas sedang acara? Kalau kendalanya sih dari aku sendiri, karena aku juga first time jadi ketuplak, aku juga bingung. Tapi aku nanya ke yang sebelumnya, ketuplak sebelumnya itu gimana-gimananya. Alhamdulillah dia ngasih tahu, terus aku coba belajar. Dan akhirnya ya bisa deh. Terus kalau kendala-kendala mungkin di properti, kayak susah nyari-nyari propertinya, konsepnya juga kita juga masih ngobrol-ngobrol. Itu kita bikin konsep itu di bulan Januari baru bikin konsep. Berarti dadakan banget ya Kak ya? Terus abis itu apa yang membedakan Pekan Karya pada hari ini dan juga tahun sebelumnya? Kalau tahun sebelumnya yang Pekan Karya tahun 2025 itu cuma ada pameran, kayak pameran doang sama talk show sama live musik. Nah, kalau Pekan Karya di 2026 ini kita adain lomba gitu, lomba fotografi sama lomba menggambar dari sekolah-sekolah SD sama SMP. Keren ya bisa ngundang dari sekolah luar juga. Terus kesan dan pesan mungkin untuk tahun berikutnya atau ketuplak berikutnya itu apa? Kesan dari aku selama aku jadi ketuplak sih, aku cukup have fun. Jadi banyak belajar juga soal kayak ngurusin acara kayak gini, acara besar, acara sekolah. Terus pesan buat ketuplak selanjutnya, semoga bisa lebih baik lagi Pekan Karya tahun 2027. Semoga bisa bekerja sama dengan angkatannya gitu. Kayak itu aja. Terima kasih ya kamu Tiara atas waktunya. Sangat bermanfaat sekali ya mungkin pesannya untuk kita nanti yang akan mengadakan Pekan Karya di tahun berikutnya. Terima kasih kamu Tiara sebelumnya. Nah, kita lanjut ke penampilan berikutnya yaitu penampilan silat. Nah, di sini kita dengan bersama siapa dan dari kelas berapa? Perkenalkan, nama aku Karissa Amelia Putri dari kelas 11 DKV 1. Kak Karissa ya. Nah, kira-kira kesulitan apa yang kakak alami saat sebelum penampilan dan saat penampilan? Kalau untuk sebelum penampilan itu mungkin dari anak-anak silatnya itu mereka jarang hadir juga buat latihan, jadinya gerabak-gerubuk sendiri. Tapi pas mau penampilan itu mungkin kesusahannya pas kita belum terlalu hafalin banyak jurus-jurusnya, tapi akhirnya ke-handle juga. Oke, terus kesan dan pesan untuk eskul silat mungkin ya yang mewakili. Terus juga untuk orang-orang gitu mungkin apa? Nah, untuk eskul silat kalau bisa sebisa mungkin di tahun selanjutnya itu eskul silat anak-anaknya bakal dirajinin lagi, latihannya bakal dikembangin lagi semuanya biar eskul silat itu di tahun selanjutnya bakal bagus gitu. Oke, terima kasih Kak Karissa atas waktunya. Mungkin itu pesan yang sangat bermanfaat untuk kedepannya dan tahun berikutnya. Oke, terima kasih sekali lagi. Kita lanjut ke wawancara berikutnya. Nah, kita di sini bersama dengan salah satu penampilan band musik. Boleh diperkenalkan dulu mungkin namanya siapa dan dipanggilnya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Belga Rashida, biasa dipanggil Belga. Aku dari band Dekasi. Oh, Dekasi. Dari kelas berapa ini? Dari kelas 10 DKV 3. Oh, itu arti dari kepanjangan bandnya itu namanya apa? Jadi Dekasi itu karena kita bergabung dengan beberapa jurusan yaitu DKV dan animasi. Jadi itu gabungan dari DKV dan animasi. Tapi kita membuat seakan-akan
DKV dan animasi itu penuh kasih. Ih, so sweet banget. Nah, terus kenapa Anda itu bisa tergabung dalam salah satu penampilan band musik yang ada di Pekan Karya pada hari ini? Baik, jadi pertama-tamanya memang band kita itu bukan kita yang milih sendiri kebetulan. Kita itu bergabung karena adanya seleksi. Jadi dipilih beberapa orang yang memang bisa untuk latih dengan cepat dan ready untuk mengisi acara di hari ini gitu. Oh gitu. Terus ada gak kayak kesulitan yang dialami sebelum tampil gitu? Atau pas lagi latihan mungkin? Kesulitannya mungkin karena kita latihan itu pas lagi banyak pelajarannya ya kebetulan. Jadi kita disusahnya di latihannya itu sih. Tapi untuk latihan so far baik-baik aja. Tapi fun fact, kita itu baru latihan bareng-bareng itu sehari. Dan itu kemarin, itu kita latihan full member cuman sekali doang. Dan so far alhamdulillahnya karena kita memang udah latihan di rumah sendiri-sendiri. Jadi pas ketemu kita udah nyambung gitu, chemistry-nya udah pas. Oh bener ya, pantesan tadi musiknya tuh emang kayak nyatu banget gitu. Nah terakhir, apa kesan dan pesan yang mungkin bisa diberikan? Kesan dan pesan aku, karena ini adalah penampilan band pertama aku di SMK 67. Aku sangat senang banget sih karena kakak-kakak di sini, panitia-panitia di sini tuh sangat suportif dan mau membantu kita. Terus audiensnya juga terhibur banget sama kita. Jadi kita seneng banget gitu loh. Kita juga merasa diapresiasi gitu. Untuk pesannya, acara ini udah bagus banget, udah perfect banget. Bisa dipertahankan dan seterusnya bisa lebih seru lagi. Oke, amin ya. Semoga nanti Pekan Karya berikutnya bisa lebih baik banget daripada hari ini. Oke, terima kasih sebelumnya sudah berpartisipasi. Kita lanjut ke penampilan berikutnya. Nah, di sini kita bersama dengan siapa ini? Perkenalkan, nama saya Amanda Ardiana Putri Subara, saya dari kelas 10 DKV 1. Oh, dari kelas 10 DKV 1. Nah, tadi kamu itu sebagai apa ya pas di band itu? Oh, itu aku sebagai vokalis tadi di band Kasih. Oh, dari vokalis ya. Suaranya tadi merdu-merdu banget, gila. Aku sampai salting sedikit gitu. Nah, terus kira-kira apa kesulitan yang dialami sebelum tampil atau mungkin pas lagi tampil sama pas lagi latihan gitu? Oh, kalau misalnya pas lagi latihan sih ya, dari sebelum-sebelumnya tuh kita tuh latihan pas bener-bener full membernya tuh pas Rabu kemarin, karena sebelum-sebelumnya tuh ada satu anggota yang berhalangan hadir. Jadi sebelum kita latihan full member, kita latihannya ya -1 gitu. Jadi ya gitu, tapi untungnya tadi lumayan bisa sih. Walaupun tadi pas tampil ada beberapa yang agak gitu, tapi oke. Oke ya, terus kira-kira kesan dan pesan yang mungkin bisa kamu kasih dari band ini apa? Yang pertama sih kesannya sih, wah ini bener-bener pengalaman pertama aku di sini buat tampil ngeband sama mereka juga. Dan apa ya, aku tuh bener-bener bisa kenal sama mereka tuh di band ini gitu. Jadi, oh ini waktunya kenalan gitu lah. Jadi kita sama-sama tahu kira-kira bakat kita apa, kayak gimana gitu. Terus pesan aku semoga band ini terus berkembang, terus nanti kedepannya bisa ngisi acara juga. Oke, terima kasih ya Amanda atas waktunya. Kita lanjut ke penampilan berikutnya. Nah, kita lanjut mewawancarai anak tari. Nah, di sini kita dengan siapa ya? Halo, perkenalkan nama aku Arlin Indrani Meswari. Aku dari kelas 10 DKV 2. Oh, dari 10 DKV 2 ya. Kira-kira untuk tari ini udah latihan berapa lama? Kalau boleh jujur, ini latihannya itu dari hari Selasa, Rabu, Kamis, berarti itu hitungan 3 hari latihan doang. 3 hari latihan doang, keren ya, udah bisa sebagus itu. Nah, terus kira-kira apa aja kendala atau kesulitan yang dialami sebelum penampilan dan saat penampilan? Kalau sebelum penampilannya, kan kalau aku tuh Betawi topeng. Karena yang ditariin ini tadi itu tarian Betawi cokek gitu. Jadi mungkin aku merasa kaget juga. Ini benar-benar first time aku buat tariin Pok Cantik juga. Dan saat penampilan itu benar-benar aku takut banget dan nervous banget. Karena ini bukan tarian yang aku tahu, ini masih asing banget di telinga aku juga. Jadi
apapun kendalanya, apapun halnya, yang penting dijalanin aja, selesai. Jalanin aja yang penting ya. Terus apa kesan dan pesan yang mungkin bisa kamu kasih gitu? Kesan dan pesan tari, kesan dan pesannya aku bagus sih, keren, energik juga, keren, bagus, jos. Nah, pesannya semoga buat event-event selanjutnya Ritma semakin berkembang, tariannya juga semakin banyak. Amin, amin. Amin, amin. Oke, mungkin itu aja untuk dari penampilan tari. Terima kasih Arlin. Baiklah, itulah wawancara pada Pekan Karya pada hari ini. Semoga Pekan Karya di tahun berikutnya akan jauh lebih baik daripada tahun sekarang. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.